Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Milenial Dianwar Ilham. Di sini saya akan menjelaskan tentang susunan proposal skripsi. Yang pertama, susunan proposal skripsi yaitu sebelumnya menetapkan jenis penelitian yang dilakukan, maka terlebih dahulu harus mengenal tipe penelitian untuk menjadi acuan dalam menilai kedalaman skripsi tersebut. Susunan proposal skripsi terbagi menjadi tiga, yaitu bagian awal atau cover, bagian utama isi proposal skripsi, dan bagian akhir yaitu penutup. Untuk selanjutnya, bagian awal susunan proposal skripsi yaitu berisi cover. Cover itu terdiri dari bagian-bagian tersendiri, yaitu judul skripsi, logo universitas atau logo-logo tersebut, dan selanjutnya identitas penulis, nama, NPM, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir yaitu tahun pengajuan. Untuk penulisannya sebagai berikut. Selanjutnya yaitu halaman depan. Untuk susunan proposal skripsi yaitu sampul depan merupakan bagian paling awal dari sebuah proposal. Yang kedua halaman judul proposal, terus halaman persetujuan dosen pembimbing, selanjutnya halaman pengesahan, terus halaman persembahan, terus halaman kata pengantar, halaman daftar isi, halaman daftar tabel, halaman daftar gambar, dan yang terakhir yaitu halaman daftar algoritma. Selanjutnya bagian utama atau isi susunan proposal skripsi. Itu baris pertama, penulisan judul bab ini diawali dengan kata bab, diikuti dengan nomor urut bab ditulis dalam angka Romawi besar. Selanjutnya untuk bab 1, latar belakang. Latar belakang sendiri terbagi menjadi 3 hal. Ada masalah yang ditemukan, ada pihak yang memesan ke peneliti untuk melakukan kegiatan penelitian, dan yang terakhir ada peluang yang ingin kita raih atau yang akan dicapai. Selanjutnya untuk latar belakang, secara umum harus ditulis maksimal 1 halaman, sekurang-kurangnya harus memuat hal sebagai berikut, yaitu penjelasan mengenai mengapa penelitian atau skripsi yang dikemukakan dalam proposal skripsi itu dipandang menarik. Yang kedua yaitu beberapa bahasan terkait dengan pemilihan judul. Identifikasi masalah. Identifikasi masalah berisi suatu rincian yang berupa simpulan dari permasalahan kasus. Selanjutnya rumusan masalah. Rumusan masalah dibuat berdasarkan hasil kesimpulan masalah-masalah yang ditemukan dalam paparan latar belakang, terus disimpulkan dalam subbab identifikasi masalah. Selanjutnya untuk rumusan masalah yaitu harus dapat menyimpulkan masalah-masalah yang ada, terus berisi poin-poin permasalahan yang akan dicari penyelesaiannya, terus selanjutnya ditulis dalam kalimat tanya yang tegas dan jelas. Untuk batasan masalah, dalam penelitian batasan masalah haruslah ditetapkan dengan tegas, jelas, dan terstruktur. Oke, untuk berikut batasan masalah atau ruang lingkup yang ditulis harus memuat isi. Yang pertama, berisi poin-poin pokok bahasan yang akan dianalisa. Kedua, hal-hal yang akan dibahas dalam penelitian. Ketiga, teknologi hardware atau software yang digunakan. Keempat, data apa yang digunakan. Yang kelima, yaitu hasil akhir apa yang akan diperoleh. Yang terakhir, keenam, berisi paparan keterbatasan penelitian dan atau kemampuan aplikasi tersebut. Untuk tujuan penelitian yaitu merupakan rumusan kalimat yang menunjukkan adanya hasil yang kita capai atau yang kita raih. Selanjutnya, manfaat dan kegunaan peneliti. Manfaat penelitian merupakan dampak dari pencapaiannya tujuan. Kegunaan penelitian mempunyai 2 hal, yaitu mengembangkan ilmu pengetahuan dalam membantu mengatasi, memecahkan, dan mencegah suatu masalah. Selanjutnya, metode penelitian. Untuk metode penelitian disusun dengan menyesuaikan jenis penelitian yang dilakukan untuk skripsi. Berikut untuk metode penelitiannya. Teknik penelitian terbagi menjadi 2, yaitu deskriptif kumulatif dan deskripsi kuantitatif. Yang kedua yaitu prosedur penelitian dapat menggunakan teknik waterfall maupun tidak menggunakan teknik tersebut. Kemungkinan untuk adanya pengembangan prosedur penelitian itu ditutup. Oke, selanjutnya jadwal penelitian. Jadwal penelitian sendiri yaitu merupakan jadwal waktu kita akan memulai sebuah penelitian. Ini untuk yang pertama, kedua, dan untuk yang ketiganya untuk penjelasannya. Selanjutnya sistematika penulisan laporan.
yaitu merupakan paparan bab demi bab dari laporan skripsi yang direncanakan yang berisi penjelasan singkat mengenai isi dari bab yang bersangkutan. Nah, sebagai berikut ini yang saya contohkan untuk tema AI. Untuk tema-tema yang lain itu sama saja, yang membedakan hanya dari bab 3 dan bab 4-nya, yaitu tentang analisa, desain sistem, implementasi, dan hasil evaluasinya. Selanjutnya bab 2, tinjauan pustaka. Untuk landasan teori berisi tersebut berisi paparan secara singkat tentang dasar, terus gambaran singkat, landasan teori dituliskan dengan jelas, sumber landasan teori adalah buku-buku dan e-book. Teori-teori yang dapat dituliskan dalam subbab dasar teori meliputi teori-teori mengenai hal-hal yang berkaitan dengan tema atau topik. Terus untuk kajian pustaka bersumber dari artikel-artikel, terus memuat garis besar pemikiran teoritis, terus artikel referensi haruslah terbaru minimal 5 tahun terakhir, memuat gambaran singkat tentang permasalahan yang dimuatkan dalam jurnal atau paper. Terus tinjauan pustaka dituliskan dengan jelas. Tinjauan pustaka harus memuat tentang judul, penulis, paparan singkat tentang isi penelitian dan alur sistem. Selanjutnya diberikan uraian singkat mengenai gambaran sistem aplikasi yang akan dibuat oleh si penulis tersebut. Selanjutnya desain sistem atau perancangan. Untuk desain sistem sendiri yaitu gambaran sistem yang akan kita buat atau kita olah untuk mencapai hasil atau tujuan tersebut. Sistematika penulisan laporan untuk kebutuhan data berisi tentang penjelasan mengenai data-data yang ada dalam konteks penelitian, yaitu seperti data input, yaitu data masukan yang kita masukkan ke sistem tersebut. Yang kedua yaitu gambaran proses atau perancangan gambaran dari bagaimana data input akan diproses. Terus yang selanjutnya yaitu data output, data keluaran atau hasil dari pengolahan data sebelumnya. Yang kedua desain sistem arsitek, gambaran secara rinci dan jelas dari sistem atau aplikasi yang akan dibuat. Untuk penjelasannya sebagai berikut. Desain database berisi rancangan tabel-tabel yang direncanakan dan digunakan dalam penelitian. Disajikan dengan rinci dan diberi nomor tabel, judul tabel, dan paragraf penjelas untuk setiap tabelnya. Selanjutnya desain menu atau aplikasi berisi rancangan desain sistem, form aplikasi, dan lain-lain. Disajikan biasanya berbentuk gambar, paragraf penjelas dari setiap desain yang dibuatnya. Nah, ini untuk game sama saja seperti yang tadi. Untuk multimedia juga sama. Ini untuk jaringan. Nah, sama saja. Untuk bab 3 terakhir yaitu penutup. Penutup merupakan paparan kesimpulan akhir dari dibuatnya proposal dan saran atau harapan-harapan yang dituliskan berdasarkan rancangan tinjauan pustaka sebelumnya. Data pustaka sendiri dituliskan sebagai berikut untuk formatnya. Nah, untuk referensi atau rujukan contoh-contoh referensinya yaitu biasanya dari rujukan dari buku, itu untuk penulisan contoh penulisannya, terus rujukan dari jurnal cetak, rujukan dari buku yang diterjemahkan, rujukan dari blog universitas, dan yang terakhir yaitu kutipan dari web. Biasanya itu ada banyak, ada WordPress dan lain-lain. Untuk daftar riwayat hidup sendiri yaitu berisi nama lengkap dan gelar akademik, tempat dan tanggal lahir, riwayat pendidikan tinggi, pas foto 4x6 berwarna terbaru atau hasil scanner. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Untuk lebih lengkapnya bisa download di link deskripsi. Apabila ada salah kata mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.